Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman saya, teman-teman subscriber, teman-teman Al-Faruqi Channel yang berbahagia dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tetap kacurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada kesempatan malam hari ini saya mau sharing tentang tanda-tanda seseorang yang terkena goib, yang terkena gangguan goib. Apa saja sih tanda-tandanya? Ya. Sebelumnya saya bacakan dulu. Secara umum, tanda-tanda orang yang diganggu jin baik karena al-masu atau gangguan jin, sihir atau ain dapat diketahui dalam dua keadaan. Jadi orang yang indikasi makhluk gaib itu ada dua kemungkinan, yaitu kondisi tidur, saat kondisi tidur, sebelum tidur atau sesudah tidur, dan pada kondisi sadar. Nah, jadi indikasi gaib itu ada dua. Satu saat tidur, yang kedua saat sadar. Satu, tanda-tanda gangguan jin pada saat tidur, yaitu tidur tidak tenang atau selalu gelisah dan banyak gerak. Ketika kita semua tidur, banyak gerak, gelisah dan lain-lain, itu mungkin ada gangguan gaib. Kedua, terkadang mendengkur, ngorok yang sangat keras. Ya, ini kayaknya sangat fenomenal ya di sekitar kita. Mungkin kita sendiri pernah mendengkur sangat keras. Ya, itu bisa jadi juga gangguan gaib. Selanjutnya, selalu memainkan organ tertentu seperti tangan, kaki, gigi dan lain sebagainya. Waktu saat kalian tidur, kalian selalu memainkan anggota tubuh kalian. Misalnya gigi, tangan, pipi, telinga dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk indikasi gaib. Selanjutnya, sering mimpi buruk seperti menghayal terbang, mimpi mencuri, mimpi telanjang, mimpi dikejar setan atau binatang buas semisal ular, anjing dan lain-lain. Mungkin kita semua pernah ya mengalaminya, mimpi buruk atau mimpi dikejar ular atau mimpi telanjang atau mimpi dikejar hantu atau setan, itu mungkin kita semua pernah. Dan itu indikasi gaib juga. Selanjutnya, terlalu lama tidur atau terlalu susah tidur. Kalaupun tidur susah untuk bangun. Ketika kita biasanya kita itu kalau sudah tidur juga sangat sulit untuk bangun biasanya ya. Nah, kalau terus menerus bisa jadi itu indikasi gaib. Selanjutnya, suka ngantuk. Nah, termasuk suka ngantuk. Ngantuk itu juga indikasi gaib ya. Selanjutnya, suka lindin atau tindin. Lindin itu kalau yang kita pahami adalah yang biasanya kita alami, yaitu waktu tidur itu kayak ada yang menduduki perut kita sampai kita itu tidak bisa ngapa-ngapain. Meskipun kita sudah sadar, itu sangat sulit untuk bergerak. Nah, itu yang namanya tindien atau lindien. Selanjutnya yang terakhir, ketika tidur seakan-akan ada sosok yang menemani di sampingnya padahal tidak ada. Nah, ini termasuk indikasi gaib. Waktu kalian tidur, kalian merasa bahwasanya di samping kalian itu ada seseorang atau sesosok yang menemani tidur kalian, yaitu indikasi gaib. Terus yang kedua,
tanda-tanda gangguan jin pada saat sadar. Nah, pada saat kalian sadar dan tidak tertidur. Nah, contohnya apa saja? Terpuruknya kondisi fisik secara mendadak, seperti lemas atau lumpuh. Nah, termasuk apa itu lemas, apa itu lumpuh, itu juga bisa jadi gangguan gaib. Adanya penyakit lama atau penyakit menaun yang tidak kunjung sembuh, sedang dokter mendiagnosis bahwa tidak ada penyakit. Mungkin kita tidak asing lagi ya seperti ini. Mungkin tetangga kita atau saudara kita mengalaminya, bahwasanya apa itu tubuhnya merasa sakit, nggak bisa jalan atau perutnya sakit selama bertahun-tahun, tapi ketika diperiksakan ke dokter itu nihil atau tidak ada penyakitnya. Nah, itu termasuk juga gangguan gaib. Selanjutnya, temperamen secara frontal seperti selalu pengen marah atau cepat marah, mudah tersinggung, suka sedih, menangis tanpa sebab, mendadak ingin tertawa tanpa sebab. Nah, ini mungkin juga apa itu banyak yang mengalaminya seperti ini. Ya. Selanjutnya, perilaku malas beribadah seperti merasa gelisah ketika mendengar azan, tenggorokan terasa tercekik ketika membaca Al-Quran, selalu cenderung berbuat maksiat dan lain-lain. Nah, ini termasuk juga tanda-tanda gaib. Mungkin kita waktu ada seseorang azan atau di masjid sedang azan, kita merasa kepanasan atau nggak suka mendengar tersebut. Nah, itu indikasi gaib. Selanjutnya, mempunyai sakit menaun dan sering berpindah-pindah. Contoh, Anda mempunyai benjolan di sini. Nah, benjolan di pundak. Nah, waktu diperiksakan ke dokter, itu dokter mendiagnosis penyakit apa gitu. Setelah Anda diobatin, diberi obat atau bahkan dioperasi, akan tumbuh lagi benjolan di sebelah sini. Nah, itu yang namanya penyakit berpindah. Nah, itu juga indikasi gaib. Selanjutnya, memburuknya kondisi hati seperti pesimis, was-was, penakut dan lain-lain. Nah, ini mungkin kita semua juga mempunyai ya, kayak penakut, was-was ketika kita sholat itu was-was, pesimis. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sering lupa rakaat sholat. Nah, ini umum ya, ini umum. Sering lupa. Kadang sudah 2 rakaat, apa itu yang dipikirkan masih 1 rakaat itu. Sering lupa rakaat sholat. Selanjutnya, terasa berat di punggung atau di pundak. Nah, sering panas di punggung atau berat di pundak dan di pundak ya, di punggung dan di pundak sini. Nah, itu juga termasuk. Selanjutnya, sesak nafas, nyeri di ulu hati dan tulang ekor, kesemutan di area kaki dan tangan. Nah, ini mungkin juga umum, kita pernah mengalaminya. Selanjutnya, sering merasa pusing-pusing, tatapan mata yang kosong. Selanjutnya, sering menyebut seseorang padahal tidak mengenal dan tidak suka. Ya, itu mungkin kena sihir mahabbah. Contohnya saya ketika saya menyebut seseorang perempuan namanya, misalnya Supini, padahal saya tidak kenal dengan si tersebut, si cewek tersebut atau si perempuan tersebut. Nah, itu mungkin saya kena guna-guna atau kena mahabbah. Nah, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya sering pesimis kepada Tuhan kita. Mungkin sering beranggapan negatif kepada Tuhan kita. Contohnya, Gusti Allah itu tidak adil. Kenapa saya diciptakan seperti ini? Lah, itu termasuk juga ada bisikan gaib. Nah, itulah tanda-tandanya orang yang terkena atau indikasi gangguan gaib.
Silahkan dicermati, dinilai apakah di dalam diri Anda ataupun kelakuan Anda ada yang sama dengan yang saya sebutkan tadi. Ya. Kalau ada, mungkin itu juga indikasi ghaib. Ya. Ya, sudah selesai ini, ya. Sudah selesai tanda-tandanya seperti itu tersebut, seperti itu, ya. Lain kali kita sharing lagi tentang gaib lagi, ya. Cukup sekian. Kalau ada salah, entah tutur atau kata saya yang kasar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.